Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullah alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin musallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat pada kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana telah kami sampaikan matan hadisnya. Sekarang kita ulangi kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum? Qalu bala. Qal, maukah kalian, kata Nabi, tanya Nabi kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Tanya Nabi kepada para sahabatnya. Qalu bala. Tentu sahabat Nabi menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi berkalam, Nabi bersabda, qal alladzi nabisaruhu dzikirallah. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang ketika kalian melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling baik di antara orang-orang baik itu adalah orang yang ketika kita melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang sebagai motivasi kebaikan, yang dengan kita melakukan kebaikan, orang-orang terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Bapak taat, orang-orang pun juga ingin taat karena ketaatan Bapak kepada Allah. Bapak rajin ke masjid, orang-orang berpikir dia bisa pergi ke masjid, kenapa saya tidak? Dia bisa hadir ke kajian, kenapa saya tidak? Dia bisa khatam Al-Quran berkali-kali, kenapa saya tidak? Jadi ketaatan kita, kebaikan kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang-orang yang seperti itu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu Nabi bertanya kembali kepada para sahabatnya, afala ukhbirukum bisyirarikum? Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian? Tadi yang paling baik, sekarang yang paling buruk. Yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian? Tentu sahabat Nabi menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Dan Nabi menjawab, orang yang paling buruk di antara kalian adalah al-masya'una bin namimah, orang yang kemana kesini kesitu mereka membawa adu domba, al-mufsiduna bainal ahibbah, merusak hubungan orang-orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu, orang yang paling baik itu adalah orang yang menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang kemana-mana membawa adu domba. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, saking ngerinya adu domba, saking buruknya adu domba, Nabi kita sampai mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga tukang adu domba. Tidak masuk surga tukang adu domba. Saking dahsyatnya efek buruk atau dampak buruk yang dihasilkan oleh para pelaku adu domba, Bapak Ibu sampai Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga tukang adu domba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adu domba ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Dampak buruknya sangat mengerikan, dampak-dampak yang tidak baiknya pun juga sangat mengerikan. Bahkan saking mengerikannya adu domba ini Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, adu domba ini Bapak Ibu adalah induk kemunafikan. Adu domba ini induk kemunafikan. Kok bisa Ustaz dikatakan sebagai induk kemunafikan? Bapak Ibu, orang dengan perilaku adu domba pasti mereka ini memiliki sifat-sifat buruk lainnya. Pasti Pak. Orang yang suka mengadu domba pasti suka menggibah. Iya enggak? Orang dengan perilaku suka mengadu domba orang lain pasti suka menggibah. Iya enggak? Artinya Bapak Ibu, adu domba ini adalah pusat dari penyakit hati. Orang yang suka mengadu domba pasti suka menggibah orang, pasti suka mencari-cari kesalahan orang, pasti suka mengolok-olok orang, pasti suka mencela ataupun menghina orang. Intinya adu domba ini Bapak Ibu adalah sesuatu sifat atau perilaku yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adu domba itu kata Imam Al-Ghazali adalah orang dengan perangai sebagai berikut. Contoh nih Pak, contoh nih Bu, dia tidak suka sama si A, dia nggak suka sama si B. Yang bermasalah itu dia dengan si A, yang bermasalah dia dengan si B, yang bertengkar itu dia dengan si A, yang bertengkar itu dia dengan si B. Diajaknya orang beramai-ramai untuk tak menyukai si A, diajaknya orang beramai-ramai untuk tak menyukai si B. Ada nggak orang dengan perangai seperti ini Pak? Ada nggak? Nah, orang dengan perangai seperti ini kalau tak bertaubat kepada Allah, matinya berpotensi dalam keadaan su'ul khatimah. Bu, saya mentalkin orang Bu ya, orang-orang yang akan meninggal dunia itu Bapak Ibu dari tahun 2009 sampai sekarang Bapak Ibu 2026. Pernah waktu itu saya mentalkin orang tinggal di Ahmad Yani Bapak Ibu, saya talkinkan sedari tanggal 1 Januari 2024 baru meninggal dunia tanggal 20 Juni 2024. 1 Januari 2024, 20 Juni 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bu, 6 bulan lebih kurang sakaratul maut. 6 bulan lebih kurang sakaratul maut Pak. Sampai datang pula orang kampung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disuruhnya buka atap Bapak Ibu. Saya katakan tutup atap itu lagi. Nggak ada hubungan kematian dengan atap yang dibuka. Saya katakan dia bikin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena banyak khurafat-khurafat yang berkembang. Kalau ada orang susah meninggal, buka atapnya. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau meninggal ya meninggal aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangankan atap yang dibuka, bersembunyi di bungkir baja sekalipun, kalau malaikat maut datang pasti bisa akan mencabut nyawa seseorang. Sama seperti ini Bapak Ibu, khurafat banyak berkembang di tengah-tengah kita. Seperti contoh kami ambil, Bu, kalau gatal-gatal telapak tangan tanda apa? KBT. Ya kan? Apa hubungan duit dengan gatal telapak tangan? Apa hubungannya Bu? Ada hubungannya Bu? Tidak ada Pak. Oh Pak, kalau buku-buku masuk rumah tanda apa? Ada tamu. Nah, apa hubungannya Pak? Apa hubungannya? Nah, kan itu Pak. Kalau gerak-gerak alis mata tanda apa Bu? Nah, gerak-gerak. Apa hubungannya Bu? Nah, ada berita duka yang menyebabkan kita menangis. Kalau gagak bertengger di atap rumah tanda apa Bu?
Nah, apa hubungan kematian dan gagak bertengger? Ini Pak yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Bahkan Bapak Ibu, ada waktu itu saya pernah mendengar cerita dari orang tua kita pada zaman dahulu Pak. Ya, beko kok malinteh waang beko di simpang Piladang nah. Kan ada tuh beko baringin gadang di sebelah suwo tau Pak, ada beringin gadang Bapak Ibu simpang Piladang. Di Bebumbu itu kan Pak menjelang kita arah ke Bukit Tinggi. Jadi kalau kita ingin ke Solo atau ke Batu Sangkar atau ke Lahan Panjang atau ke Wambibin, itu kan nanti pas masuk simpang Piladang itu Bapak Ibu nanti ada beringin besar di sebelah kanan, betul Bapak Ibu. Apa kata orang tua kita? Beko kok melintih waang nak di sebelah suwo ada beko baringin gadang. Jangan lupa waang hiduan klakson 3 kali. Beko kalau ndak waang hiduan klakson 3 kali, waang digaduh je sejumlah beko ada begitu Bapak. Jadi oleh karenanya kalau begitu tuntunannya, kalau begitu ajarannya, untuk apa Nabi mengajarkan kita doa Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billah? Untuk apa Nabi mengajarkan kita doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim? Kalau ujung-ujungnya menghidupkan klakson 3 kali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kecelakaan akidah seperti ini mesti dan harus kita luruskan. Kan dalam petiti petata Minangkabau dikatakan Bapak Ibu, ada bahasa di syarah bahasa di kitabullah, syarah mengatur ada memakai. Artinya apa? Kita bilangkan kepada keyakinan tempat kita, tempat ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan kita adalah Islam. Sungguhnya Islam itu berkeyakinan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi Bapak Ibu, dibuka atap rumah, saya katakan tutup atap itu lagi 6 bulan sakaratul maut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah setelah saya tanya kepada istrinya dan keluarganya serta masyarakat yang ada di sekitarnya, ternyata orang ini masyhur terkenal dengan sifat provokator yang suka mengadu domba masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang kesana kesini kian kemari melakukan adu domba kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan adu domba bisa mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan. Contoh Bapak Ibu, kenapa adu domba itu dikatakan Nabi orang yang paling buruk? Dampaknya itu sangatlah fatal. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang melakukan adu domba? Adu domba ini fatal dampaknya Bapak Ibu. Contoh, bulan puasa kemarin itu kan tepatnya puasa ke-8 tahun ini Bapak Ibu, tahun ini puasa ke-8. Saya itu kan diundang ngisi kajian sebelum berbuka puasa. Nah disepakati waktunya 17.30. Saya datang 17:15 di sebuah masjid yang ada di Tengkubai. Atau Tengkubai Bapak Ibu arah Kalabersa. Tahun kemarin Bapak Ibu saya juga ngisi. Tahun kemarin saya juga ngisi, yang hadir nggak kurang 60 orang. Tahun sekarang saya juga ngisi. Bapak Ibu yang hadir ketika itu cuma 5 orang. Sudah setengah 6 yang datang cuma 5 orang. Sampai pukul 18.00 yang datang cuma 5 orang. Sampai selesai pula qori mengaji di radio Bapak Ibu, shadaqallahul azim, yang datang cuma 5 orang. Sampai ada ucapan selamat berbuka puasa dari Gubernur Riau, dari Wali Kota Pekanbaru, yang datang cuma 5 orang. Yang ada Bapak Ibu, saya nggak jadi ngisi kajian. Yang ada adalah saya memimpin membaca doa berbuka puasa bersama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabat dhama'u wa badalatul urub wa thabatul ajri insyaallah. Saya tanya kepada ibu koordinator acara, Bu, ibu kalau tidak siap buat acara, jangan buat acara. Kok begitu Ustaz? Siapa yang akan makan semua hidangan yang ada ini? Siapa yang akan makan? Ibu datang cuma 5 orang.
Yang datang cuma 5 orang. Sementara hidangan makanan, Bu ya, coba Ibu perhatikan ketika itu saya katakan kepada beliau seperti itu. Siapa yang akan makan? Kan mubazir, Bu. Bu, Pak, ketika itu lebih 100 porsi, Pak. Nasi kotaknya Bapak Ibu, nasi kotak di atas meja hidangan itu tidak kurang 100 kotak. Merek kotaknya RM Pak Nurdin Jalan Kaharudin Nasution. Lauknya Pak tertulis RDG. Apa RDG itu Pak? Rendang. Lebih 100 kotak Bapak Ibu, lebih. Nah itu baru nasi kotak. Belum lagi hidangan-hidangan takjil permukaan puasa. Ada onde-onde, ada risol, ada pastel, ada duku, ada kurma. Kurmanya ada 2 jenis lagi Bapak Ibu. Satu kurma dari Arab Saudi, yang kedua kurma dari Pulaan Pariaman. Tahu? Sallallahu. Nah, siapa yang akan makan ini Bu? Ibu kalau tidak siap buat acara, jangan buat acara. Kata saya kepada ibu yang buat acara, menangis ibu itu. Apa katanya kepada saya, Ustaz janganlah marah sama saya. Saya tidak marah sama ibu, cuman siapa yang akan makan semua hidangan ini? Kata saya kepada ibu tersebut. Itulah Ustaz, semenjak beredar pesan WA di grup Pak Ustaz, beginilah keadaan kami Ustaz. Emangnya apa pesan WA-nya Bu? Kalau pengurus baru yang buat acara, pengurus lama tidak akan datang. Astagfirullah. Rupanya baca patutlah nggak datang Pak. Kalau pengurus baru yang buat acara, ternyata ibu itu pengurus baru Bapak Ibu yang baru terbentuk sekitar 1 bulan yang lalu. Artinya terbentuknya kepengurusan majelis taklim di masjid tersebut 1 bulan sebelum puasa. Nah ancamannya adalah kalau pengurus baru yang buat acara, pengurus lama tidak akan datang. Parahnya Bapak Ibu, memang tidak datang Bapak Ibu. Mereka yang berkelahi, mereka yang bacaka, mereka yang bertengkar, masjid yang jadi korban. Nah, itu dampak buruk dari adu domba. Bahkan adu domba itu masuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksukaan kita kepada orang lain, selesaikan masalah kita sendiri. Jangan ajak-ajak orang untuk memusuhi musuh kita. Karena sungguhnya an-namam ini ancamannya adalah neraka. Adu domba ini ancamannya tidak main-main Bapak Ibu. Neraka Allah, tidak masuk ke dalam surga orang yang melakukan adu domba. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, maka oleh karenanya efek yang paling besar yang dihasilkan oleh adu domba itu adalah terjadinya pemutusan silaturahmi. Nah Bapak Ibu, memutuskan silaturahmi pun Pak ancamannya juga tidak main-main. Ada 3 ancaman. Yang ini akan menjadi konsentrasi kita pada pagi hari ini. Memutuskan silaturahmi Bapak Ibu ada 3 ancaman. Ancaman pertama, orang yang memutuskan silaturahmi karena perilaku adu domba tadi itu, ancaman pertamanya adalah mereka tertahan amal kebaikannya, tertahan amal salehnya. Bapak Ibu, Nabi kita bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Bapak Ibu, pintu-pintu surga Allah itu dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Bapak Ibu, pintu surga Allah itu dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Diampunkan seluruh dosa hamba-hamba Allah. Hari ini hari apa Pak? Senin. Pintu surga Allah dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Semua dosa-dosa hamba-hamba Allah diampunkan oleh Allah kecuali orang yang terdapat permusuhan dengan dia dan saudaranya. Dikatakan tunggu sampai mereka berdua berdamai. Tunggu sampai mereka berdua